Halo, kembali lagi di YouTube channel ini untuk membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 soal, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Diketahui bangun ABCD dan CEGH adalah dua persegi panjang kongruen. Nah, kongruen di sini artinya sebangun. Dan dia berarti memiliki panjang dan lebar yang sama. Panjangnya 17 dan lebarnya 8. Titik F adalah titik potong sisi AD dan EG di sini. Luas segi 4 FDC yang mana? Itu segi 4 FDC itu yang diarsir, yang diwarnai abu-abu gelap pada gambar. Jadi ditanya berapa luasnya. Nah, dikarenakan ABCD dan CEGH adalah dua persegi panjang kongruen, sehingga panjang EC ini kan panjangnya persegi panjang kan, 17. Panjangnya CD juga 17. Kemudian panjangnya HB 17, BC 8, AC 8. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada siku-siku di sini. Kita bisa mencari panjang EB dengan Pitagoras. Dengan Pitagoras kita bisa mendapatkan 17 kuadrat kurang 8 kuadrat. Dapatnya di sini 15, EB-nya 15. Nah, karena panjang AB itu 17, berarti AE-nya 2. 17 kurang 15. Nah, kemudian apalagi yang harus dilakukan? Dengan cara yang sama, di segitiga DHC, di sini 17, di sini 8, ini siku-siku, karena dia persegi panjang. Kita mendapati kalau DH itu 15, dengan cara yang sama. Kemudian GD itu 2. Nah, kemudian kita lihat bangun yang ini. Kita misalkan si AF itu X. Berarti FD itu apa? 8 kurang X, karena totalnya itu panjang AD itu 8, berarti sini 8 kurang X. Nah, ini segitiga AEF dan segitiga DGF itu sebangun. Kenapa? Karena sudutnya itu sama. Sudut ini sama, terus di sini sama juga, siku-siku. Pasti di sini juga sama. 3 sudut sama. Atau ini sisinya yang sama, sama-sama 2. 3 sudut sama atau 2 sudut sama, satu panjang sama, itu bisa dikatakan sebangun. Maka kita bisa membandingkan sisi dan sisi-sisinya. Gitu. Kita bandingkan saja AE banding GD, banding GD ini, EF sisi miringnya banding FG. F sisi miringnya sini FD. Oke. Kita masukkan AE sama dengan 2, GD sama dengan 2, EF-nya itu berapa? Di sini EF-nya itu adalah ini X, ini 2 dengan Pitagoras, akar dari X kuadrat tambah 4. Kemudian di sini FD sama 8 kurang X. Kemudian kita kalikan silang. Ini coret dulu sama-sama 1, kalikan silang, kuadratkan kiri kanan. Dikuadratkan kiri kanan. Kemudian kita ini X kuadratnya bisa habis, kita mendapatkan nilai X. Nilai X 16X sama dengan 60, maka nilai X-nya 60 per 16, atau sekitar 3,75. Seperti itu. Nah, kemudian ditanya apa? Luas arsir. Luas arsir itu adalah luas CEI. Luas CEI itu yang mana? CE, atau di sini, di gambar ini, luas CEI. CEI itu segitiga ini. Bentar, biar lebih mempermudah melihatnya, ini dia dulu. Oke. Luas CEI itu segitiga siku-siku ini, CEI. Kemudian ditambah luas DIEA, yang ini. Nah, kemudian dikurangin yang ini. Ini kan nggak ikut dari sini, dikurangin yang segitiga ini. Nah, luas CI itu kan segitiga. CI. Dengan alas 15 dan tinggi 8. Kemudian luas DIEA
panjangnya X, lebarnya 2. Dikurangnya segitiga AEF setengah kali panjang alasnya 2, tingginya X. Masukkan saja, setengah dikali 15 kali 8, kemudian 2 kali 8, kemudian setengah dikali 3,75 dikali 2. Seperti itu. 60 tambah 16 kurang 3,75 atau hasilnya sekitar 72,25. Jadi jawabannya B. Itu ya. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Ada tumpukan 16 koin. Bagilah tumpukan ini menjadi 4 tumpukan sehingga pada tumpukan ada sejumlah koin yang berbeda. Banyaknya koin minimal yang mungkin ada pada tumpukan koin yang tertinggi adalah. Maksudnya gimana? Misalnya di sini kita buat 1 koin, kemudian 2, dan dia harus beda semua kan? Kemudian 3. Nah, karena dia jumlahnya 16 berarti di tumpukan terakhir harus 16 kurang 6, 10. Ada 10 koin di tumpukan terakhir. Nah, tumpukan paling banyak ini kita buat seminimal mungkin. Nah, cara paling mudahnya adalah dibagi 4 dulu menjadi 4 bagian yang sama. Jadi 4 4 4 4 4 seperti itu. Jadi dibagi dulu menjadi 4 bagian sama, 4 4 4 4. Kemudian kita oper satu-satu. Maksudnya oper satu-satu gimana? Jadi 4 3 5 4. Kemudian 3 3 5 5. Nah, ini kan nggak boleh, masih ada yang sama. Kita oper lagi dari 3-nya ke kanan, 2 3 5 6. Banyaknya koin minimal yang mungkin ada pada tumpukan koin yang tertinggal adalah 6. Ini udah pasti minimal. Pasti minimal. Karena kita membaginya dari ini. Kita menurunkannya dari yang sama rata dulu semuanya. Seperti itu. Kalau misalnya kita buat seperti ini, kan yang 10 masih sangat besar. Saya bilang sangat besar. Paling minimal itu 6. Seperti itu. Nggak mungkin ada lagi koin tertinggi 6. Kalau misalnya 5, kalau 4 kan tadi nggak bisa. Kalau ada koin tertinggi 4 nggak bisa. Kalau 5 juga nggak bisa. Karena pasti ada yang sama kalau 5. Pasti ada yang sama. Nah, dengan 2, 3, 5, 6 tidak ada yang sama dan dia memenuhi kriteria soal. Jadi jawabannya 6. Sesuai adalah B. Seperti itu. Saya rasa sudah jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Suatu survei dilakukan pada siswa kelas 10 untuk mengetahui yang berminat mengikuti kegiatan teater. Hasil survei adalah sebagai berikut. 25% dari siswa putra dan 50% siswa putri berminat mengikuti kegiatan tersebut. Nah, ternyata 90% dari total peminat kegiatan teater adalah siswa putri. Maka rasio putri dan putra kelas 10 tersebut adalah, misalkan jumlah keseluruhan putra sama dengan PA dan putri sama dengan PI. Dari informasi pada soal bahwa yang berminat mengikuti teater adalah 25% putra dan 50% putri. 25% itu kan seperempat, berarti PA per 4. Nah, kemudian putrinya PI per 2 karena 50%. Total yang mengikuti teater adalah 25% tambah 50% PI. 90% dari total peminat kegiatan teater adalah siswa putri. Maka persamaan yang berlaku adalah seperti ini. 90% dikali total yang mengikuti teater kali ini sama dengan 50% putri, 50% PI. Nah, kemudian kita selesaikan persamaannya. 90% itu kita buat 9 per 10. Kita buat dalam bentuk pecahan semua, PA per 4. PA per 4 tambah PI per 2 sama dengan PI per 2. Nah, ini 9 per 10 kita pindah ke kanan. Jadi PA per 4 tambah PI per 2 sama dengan jadi PI per 2 dikali 10 9. Kemudian PA per 4 sama dengan di sini PI per 9
5 PI per 9 dikurangi PI per 2. Dibuat sama ke per 18 semua. Jadi PA per 4 10 PI 18 kurang 9 PI 18. Ini bisa dibagi 2. Jadi PA per 2 sama dengan PI per 9. Kemarin kita dapat. Jadi dapatnya PA per PI sama dengan 2 per 9. Maka pilihan sesuai adalah B, 9 banding 2. Itu. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Banyak angka 17 kuadrat muncul pada akar-akar persamaan. Ini karena kurungnya. Kita lihat dia tutup kurung di sini. Sama dengan segini. Bernilai benar adalah ditanya 17 kuadrat ini muncul sebanyak berapa kali agar nilainya sama dengan ini. Nah, hal yang kita lakukan adalah seperti ini. Ini katanya bernilai benar. Yang kanan ini kan kita bisa buat jadi 3 kali 17 kuadrat. Karena ada 3 kali kan. Kemudian kita kuadratkan kiri kanan. Dapatnya seperti ini. Kemudian yang 3 kali 3 bisa kita buat jadi 9 kali 17 kuadrat kali 17 kuadrat. Nah, kali artinya kan banyaknya 17 kuadrat. Kita misalkan yang ditanya kan berapa banyak 17 kuadrat di sini. Di sini n kali. Di sini 17 kuadratnya ada berapa? Ada segini kali. Seperti itu. Dari hasil di atas dapat kita simpulkan. Ini yang ditanya tadi. Kembangkan segini. Katanya kan hasilnya harus sama nih. Hasilnya harus sama. Sama dengan ini kan. 9 kali 17 kuadrat kali 17 kuadrat. Kemudian kita masukkan ke sini. Maka banyak 17 yang di dalam akar itu, 17 kuadrat yang di dalam akar adalah 9 kali 17 kuadrat. Atau 9, ini dikali 17 kuadrat. Sama dengan 2601. Jadi pilihan yang sesuai adalah C. D maksudnya. 2601. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Yang ditanya adalah berapa banyak 17 kuadrat muncul agar yang di dalam akar ini sama dengan segini. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Jika A dan B adalah penyelesaian dari sistem persamaan. Jadi ada 2 persamaan dikasih tahu. Ditanya nilai B kuadrat kurang A kuadrat. Nah, nilai B kuadrat kurang A kuadrat itu apa? Ini kan kita jabarkan jadi B kurang A kali B tambah A, seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu B kurang A-nya berapa, B tambah A-nya berapa. Nah, nilai B kurang A kita bisa cari dengan mengurangkan kedua persamaan. Nanti dapatnya B kurang A sama dengan 1. Nah, kemudian B tambah A kita dapat gimana? Mau nggak mau kita harus tambahkan. Tambahkan. Ternyata didapati ini semua kelipatan 4000 per 1. Jadi kita bisa bagi 4000 per 1. Nanti dapat A tambah B sama dengan 3. Kita dapat B kurang A, kita dapat B tambah A. Maka kita bisa mendapat nilai B kuadrat kurang A kuadrat. Kita masukkan saja B tambah A-nya 3, B kurang A-nya 1. Maka nilainya 3. Jadi jawabannya B. Saya rasa cukup jelas. Demikianlah penjelasan dan pembahasan soal pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Semoga semakin banyak ilmu yang bertambah. Tetap semangat, tetap perbanyak latihan, tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Terima kasih.